umat Nabi Muhammad ya Allah masih terjebak berada di neraka jahanam. Jadi paribahasané niku benjang sedanten ahli kiblat percatos ten jene Kanjeng Nabi niku dipun jamin kalian Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah mesti mlebu swarga. Tapi nggih mungkin diumbah rumiyin keranten dosane dan lain sebagainya. Lah kok ketika malaikat Jibril melakukan inspeksi berkeliling selama 4000 tahun, itu terdengar satu suara yang menyeru, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jibril tahu, wah ini suara umat Muhammad ini. Lalu dia lapor kepada Allah, ya Allah, umat Nabi Muhammad masih ada yang di neraka, tertinggal satu. Ya semoga bukan orang dermo, amin Allahumma amin. Ini sudah di surga semua harusnya, kok masih ada satu, ini kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang tansah minulya. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Darul Hikmah rahimahumullah taala, amin. Sepindah monggo kita kelahiraken raosan syukur ganti waosan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi nikmat Allah saged mudawamah nilai menika saah ngantos benjing yaumul kiamah, amin Allahumma amin. Shalawatullah mugi kaatur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kula hormati, saderengipun sebelum kita memulai monggo kita tawasul rumiyin kanthi waosan suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi auladi wa dzurriyyati wa khususan ila mu'allifil kitab wa jami'i mu'allifil kutubil ladzi ta'alamna nusun ila jami'i aulil wa syuhada sholihin aina makan wa khususan dumateng sedaya keluarga kita ingkang sampun sumari muga-muga disepura dosane dening Allah, dipun pangginaken pangginan ingkang sae, keluarga kita ingkang tasih gerah mugi-mugi dipun paringi sehat, ingkang dilai mugi-mugi diangkat jupone kalian Allah Subhanahu wa taala, dipun gampilaken sedanten urusan kita sedaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati yatufu Jibril alaihi salam arba'ata alafi amin. Kelak ketika hari kiamat, ketika sudah dimasukkan manusia ke dalam tempat di mana memang dia seharusnya, apakah itu ke surga atau ke neraka, tinggal malaikat Jibril yang berputar-putar selama 4000 tahun mengitari akhirat. Fayasma'u finnari sauta rajulin min ummati. Lalu kata Nabi, Jibril akan mendengar suara salah satu umatku yang terperosok di dalam neraka jahanam, yaqulu ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Qala, jadi di neraka kelak ketika malaikat Jibril alaihi salam itu berputar-putar selama 4000 tahun dari jurang neraka, Jibril mendengar salah satu umat Nabi itu menyeru, ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal Ikram. Lalu fayati Jibril wa yasjudu indal arsy, ya Rabbi asma'u finnari sauta rajul minal muslimin yaqulu ya Hanan ya Manan mundu arba'ina alfi amah. Lalu Jibril sujud di arsy
sambil berdoa memohon kepada Allah, ya Rabbi asma. Dia melaporkan apa yang telah dia dengar selama 4000 tahun, bahwa ada suara yang dia dengar dari pelosok neraka jahanam. Suara tersebut sedang berzikir kepada Allah, ya Hanan ya Mannan. Lalu kata Jibril, suara itu ya Allah mundu arba'ina alfi amin, sudah 4000 tahun lamanya. Wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammad. Dan kata Jibril, saya tahu bahwa suara itu termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna rajulan min ummatihi finnari, dan salah satu dari umatmu, umat Nabi Muhammad ya Allah, masih terjebak berada di neraka jahanam. Jadi paribahasane niku benjang sedanten ahli kiblat percatos ten jene Kanjeng Nabi niku dipun jamin kalian Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah mesti mlebu swarga. Tapi nggih mungkin diumbah rumiyin keranten dosane dan lain sebagainya. Lah kok ketika malaikat Jibril melakukan inspeksi berkeliling selama 4000 tahun, itu terdengar satu suara yang menyeru, ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Jibril tahu, wah ini suara umat Muhammad ini. Lalu dia lapor kepada Allah, ya Allah, umat Nabi Muhammad masih ada yang di neraka, tertinggal satu. Ya semoga bukan orang dermo, amin Allahumma amin. Ini sudah di surga semua harusnya, kok masih ada satu ini, kenapa? Syafi'ni fihi, ya Allah berilah saya izin untuk menyelamatkan orang yang tertinggal di neraka tersebut. Kata Jibril memohon kepada Allah, fayaqulu rabb syafa'tuka fihi wa wahabtuhu laka fadhhab ila malik khazinun nar wa qul lahu yukhrij lak wa yadfa'u ilaika. Jadi Allah Ta'ala membalas permintaan malaikat Jibril, baik, datangi neraka, sampaikan kepada malaikat Malik yang menjaga neraka, cari itu orang yang sedang berzikir mengucap ya Hanan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Ambil dari neraka, keluarkan, kumpulkan dengan umat Muhammad yang lain yang ahli kiblat ke surga. Lalu ujuk-ujuk fayadkhulu malikum nar. Lalu malaikat Jibril mendatangi malaikat Malik. Assalamualaikum kat. Entah, saya nggak tahu antara sesama malaikat itu komunikasinya seperti apa, manggilnya Pak, Kang, kat atau apa. Assalamualaikum Malik, mungkin saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil satu orang yang sejak 4000 tahun silam ketika saya berputar di sini saya dengar dia menyeru ya Hanan ya Mannan. Dan ajaibnya itu satu orang ini nggak ketemu. Bahkan sama Khazinun Nar, Malik itu nggak tahu posisi orang ini di mana. Mbuh neraka sing pinggir kidul, apa neraka sing pinggir lor, apa neraka sing sisih atas. Jadi nggak tahu. Padahal dia bertugas menjadi penjaga neraka. Ini malaikat Malik sendiri nggak tahu. Fayakhruju Malik wa yaqulu ya Jibril inna jahannam zafarat yakni ghallat wa ja'alat hadidukal hajar wan nasukal hadid falam usadif. Jadi malaikat Malik melapor pada Jibril bahwa laki-laki yang kau inginkan, yang kau maksud wis tak golek, tak ubengin rokok sak monombane ora ketemu. Enak ciri-ciri ini apa piye? Wonge kuru cilik, kulite rada ireng, misalkan rambutnya keriting, pokoknya seratuwe doyo, ratuwe upoyo, mati raiso, mentas gak oleh pokoknya. Akhirnya malaikat Jibril dalam hadis ini lapor kepada Allah, wa yasjudu indal arsy saniyan yaqulu ya rabbi lam yajid Malik fa ainahu. Ya Allah,
itu malaikat-malaikat yang kau pasrahi untuk menjaga neraka mencari hamba ini. Terus diubengi bertahun-tahun sampai sekarang si fulan tersebut belum ketemu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, fayaqulullahu ta'ala idhab ila malik wa qullahu innahu fi wadin kada wa fi qa'rin kada wa fi zawiyatin kada wa fi bihrin kada. Sampaikan wahai Jibril kepada Malik, orang itu berada di neraka pinggir sana, di pojok sana, berada di tempat sekian. Pokoknya koordinatnya sekian. Ambil itu orang. Fayakhudhu torfan minhu wa qad sorokal fahim. Ketika didatangi oleh malaikat Malik, orang itu sudah hitam legam, lebih hitam dari arang, lebih hitam dari benda hitam yang ada di dunia, sudah tidak hampir dikenali bentuknya sebagai manusia. 4000 tahun, 1 jam di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Tinggal dikalikan saja berapa lama yang bersangkutan itu mendekam di neraka jahanam paling bawah sendiri, sudah hampir menyatu dengan neraka karena tubuhnya sudah hampir hancur, tapi mulutnya masih ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, duh Gusti Pangeran kula boten kiyat neraka niku panas, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah neraka niku panas, sambak atau sonten. Akhirnya malaikat Malik datang. Ketika malaikat Malik datang, si fulan tersebut mengira kira-kira adabnya masih kurang. Ya Allah, teko meneh malaikat ini. Mosok adabku sik kurang kok piye? Malaikat jenengan mriki arep nambahi siksa napa pripun? Mboten, jenengan dipadosi malaikat Jibril. Wonten perlune dirose. Akhirnya yang bersangkutan itu diambil oleh malaikat Malik, diserahkan kepada malaikat Jibril, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dibersihkan dari sisa-sisa siksaan. Setempel neraka yang ada pada dahinya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Allah Ta'ala berkata, ya ibadi alam yakun kalami baina adharikum. Apakah dulu ketika di dunia bukankah larangan dan perintahku sudah jelas? Nggih. Alam ab'ats ilaikum ar-rasul. Sudah saya utus, sudah saya kirimkan utusan bernama Muhammad untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ketuhanan. Ora mbok nut, ora mbok ikuti piye karepmu. Terus Gusti Allah ngoten. Alam ya'murukum ar-rasul bil ma'ruf walam yanhakum 'anil munkar. Bukankah utusan yang saya kirim kepada kalian semua itu menganjurkan, memerintahkan untuk kebaikan dan melarang kalian dari perbuatan yang mungkar. Fayaqulu, nah si fulan ini yang sudah diselamatkan oleh malaikat Jibril, bala nggih singin tentunya kula nate mireng pengaosan bahwa Nabi Muhammad ngeten, neraka niku ngeten, surga niku ngeten, salat niku wajib, poso niku wajib, zakat niku wajib, berbakti kepada orang tua itu wajib, berbuat baik itu wajib. Kula ngertos sedanten lha nyapo dadak nglakoni dosa sing akeh sampai marahi awakmu keri nek neraka nyapo. Lah wong umat Muhammad wis do mlebu nang swarga kabeh kok malah keri wi nyapo. Duka mungkin kanca kula kakehan sing boten jelas dadosaken kula kancrit wonten dhateng neraka. Tapi alhamdulillah mergo tiyang meniku ngaku Rabbi inni dzalamtu nafsi fa'taraftu bidzambi faghfir li ya Rabbi bihaqqi ma ana qultu arba'ina alfa amin finnar.
kula ngakoni dhateng donya senajan ben dinten wonten mawon hal baik dalam pengaosan, wonten mawon kebaikan tapi boten nate kula lampahi, malah kula ngedoh, malah kula ngelampahi dosa, kula ngakoni sedanten. Tapi nggih kula niti ngapunten dhateng panjenengan ya Allah. Kanthi waosan ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram, selama 4000 tahun kula dateng neraka, kula maos niku supados jenengan mireng bahwa wonten setunggal umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sing keri supados dipadosi, supados sareng-sareng mlebet dhateng swarganipun Allah kalih umat-umat itu niku kula ngakoni boten nate sapa masjid, sapa paling wayan cini riyadin kali Jumatan pun lintune boten nate, kula boten nate poso angel ken poso, kula ngakoni sedanten. Itu adalah pengakuan yang paling jujur saya kira yang diakui oleh seorang hamba karena dia sudah diselamatkan berkat ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram yang dia baca selama 4000 tahun di neraka. Ngikutin neraka gitu. Jadi terlepas dari takdir bahwa kita ditakdirkan kemana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aminas faizin, aminas syakin, apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang celaka, tapi Allah Ta'ala menjanjikan kepada umat Muhammad yang ahlil kiblat bahwa mereka akan masuk ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Tapi tentu saja dengan konsekuensi, dalam arti paribahasane nggih cara reketane kelambi ageman mantan saking sapin saking peken kok langsung dilepetaken datang lumari kok kadose saru to, malah ganggu datang baju yang lain nggih dicuci rumiyin tergantung rekete. Nek rekete kata sekirane sabun cuci kalih boten cekap nggih ping 3, disikate boten mempan nggih dikum rumiyin selama 3 hari. 3 hari boten ical reketane nggih dikum seminggu. Semanten uga dosa ingkang kita lampahi diakui napa boten karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan, maka dosa itulah yang menjadikan penyucian dan pembersihan kita di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masuk surga, masuk neraka itu bukan karena dosa, bukan karena ibadah, tapi murni karena ketentuan Allah. Murni ini. Lah bukti ini tiang niku wau menang nang jero kerak neraka, di neraka jahanam. Mergo piyantun niku kulino maca ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram bisik so kaya apa datang neraka panggah maos niku akhirnya dipun mirengaken kalih malaikat Jibril, dipun angkat, dipun lebetaken datang swarganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, cerita di atas itu adalah petikan dari salah satu hadis Nabi, walaupun hadisnya itu tidak sahih, artinya terlepas dari apakah hadis itu bisa dijadikan pegangan atau tidak, tapi ada hikmah yang bisa kita ambil. Apa? Bahwa satu, sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahlil kiblat, jadilah orang yang optimis. Karena apa? Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita lakukan, itu jauh lebih besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek jenengan boten percados, nek prejengane kudu kita niku awake dhewe ibadah ra patek sregep, ra patek saleh, paling jenenge tok nek KTP sing saleh, sampai saiki sik dike urip. Dan niku nikmat niku cara Allah geti. Godhog ten awake dhewe muring-muring kaya ndekne wong tanggane sing diganggu mergo gak digatekne apa gak diadab sekalian nggih mboten. Karena Allah tahu manusia irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Karena ketika manusia itu sudah memiliki nafsul mutmainnah, maka dia akan kembali sendiri kepada Tuhannya dengan tenang dan dengan damai. Maka dari itu jangan bosan-bosan bagi kita semua sebagai ahli kiblat untuk melakukan kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang diantarkan oleh kebaikan tersebut di hadapan Allah dan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita entah dari murkanya Allah, dari adabnya Allah, terlebih lagi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, kiranya apa yang saya sampaikan terkait dengan cerita tersebut mungkin ada yang percaya atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas siksa itu pasti ada, pahala itu pasti ada, surga itu pasti ada. Jangan mengandalkan perbuatan amal ibadah kita untuk menggapai surganya Allah. Jangan meninggalkan perbuatan yang tidak baik hanya karena takut akan siksa Allah atau neraka Allah. Jadikan semuanya sesuai dengan yang sering disampaikan oleh khotib ketika Jumat, ittaqillah, berdasarkan karena takut kepada Allah. Enggak sholat takut Allah, melaksanakan kebaikan takut tidak kebagian kasih sayang Allah. Itu adalah cerminan dari umat Muhammad yang ahli kiblat. Niscaya Rahman Rahim Allah selalu menyertai kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, kiranya itu yang dapat kami utarakan, dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya secara pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dijadikan orang yang bahagia dan bejo dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.